Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian sangat banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang kita cintai ini. Kemudian pula tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat beliau, kepada keluarga-keluarga beliau dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kelak. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan salat wajib ya, salat wajib, dan kemarin terakhir kita sampai pada salat khauf ya, di mana salat khauf itu masih masuk daripada salat wajib ya. Lebih tepatnya salat khauf masuk daripada salat fardu ain ya, sebagaimana kemarin kita sebutkan salat yang fardu ain itu ada salat wajib atau salat 5 waktu ya yang biasa kita lakukan, kemudian salat Jumat dan juga salat khauf ya. Dan sekarang biidznillah taala kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan salat wajib, akan tetapi sudah pindah di bagian salat-salat yang fardu kifayah ya. Salat-salat yang fardu kifayah di sini cuma disebutkan hanya satu salat saja ya yang masuk daripada salat fardu kifayah, yaitu adalah salat jenazah ya, salat jenazah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita sebutkan dulu apa itu makna daripada jenazah ya. Secara bahasa ya, jenazah itu bentuk lain daripada kata janaiz ya, bentuk lain daripada kata janaiz, dan juga ya bentuk lain daripada jenazah ya, yang dimana kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, arti daripada janaiz dan juga jenazah artinya adalah orang yang telah meninggal dunia ya, orang yang telah meninggal dunia. Adapun ya sebagian ahli bahasa mereka mengatakan bahwasanya jenazah adalah orang yang sudah meninggal, sedangkan jenazah ya adalah keranda ya, adalah keranda, yaitu sesuatu atau benda yang dipakai untuk meletakkan orang yang telah meninggal ya, sama halnya dengan wudu ya, wudu dan waduk ya. Kalau wudu itu aktivitasnya, sedangkan waduk adalah air yang dipakai untuk melakukan atau melaksanakan berwudu. Kemudian apa hukum daripada melaksanakan sholat jenazah ya, apa hukum melaksanakan sholat jenazah? Hukum daripada melaksanakan sholat jenazah ya adalah fardu kifayah, adalah fardu kifayah, jadi bukan sunnah ya. Sebagian orang memahami bahwasanya melaksanakan sholat jenazah adalah hukumnya sunnah ya, kan tetapi hukum daripada melaksanakan sholat jenazah adalah fardu kifayah ya, yang dimana
apabila sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka kaum muslimin yang sisanya itu telah gugur kewajibannya, ya, seperti contoh di sekitar kita ini, di kompleks kita ini, ya, jika sudah sebagian melakukan sholat jenazah, maka sebagiannya lagi sudah gugur kewajibannya, ya. Akan tetapi jika di antara seluruh kaum muslimin yang berada di sekitar kompleks tersebut tidak ada satupun yang mengerjakannya, maka semuanya akan ikut berdosa, ya, maka semuanya akan ikut berdosa. Inilah yang pengertian daripada fardu kifayah, ya. Jadi ada beberapa ibadah-ibadah yang hukumnya fardu kifayah, ya, seperti contohnya ini sholat jenazah, kemudian mengurus jenazah juga, ya, dan juga yang lainnya itu adalah azan, ya, adalah azan. Tapi adapun dalil, ya, dalil yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya wajibnya untuk melaksanakan sholat jenazah, ya, ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 84. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun." Ya, dan janganlah kamu sekali-kali menyolati, ya, menyolati jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri untuk mendoakan di kuburannya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, kita lihat di ayat yang mulia ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita sekalian untuk melarang kita sekalian menyolati orang-orang yang munafik, atau larangan bagi kita sekalian untuk menyolati orang-orang yang kafir. Ya, jadi kita bisa mengambil kesimpulannya bahwasanya, ya, kita mengambil kebalikannya, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyolati orang-orang kafir dan juga menyolati orang-orang munafik, maka Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung memerintahkan kepada kita sekalian untuk menyolati kaum-kaum muslimin, ya. Maka di sini disebutkan bahwasanya kaum muslimin atau orang-orang muslim, ya, maka mereka wajib untuk disolati ketika mereka meninggal dunia. Tapi itu tadi dalil secara umum, ya, yang menunjukkan bahwasanya wajibnya melaksanakan sholat jenazah. Adapun dalil, ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, ya, hukumnya fardu kifayah terdapat di dalam hadis Salamah bin Aqwa, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya pada zaman dulu, pada zaman Nabi SAW, ya, ada jenazah yang didatangkan kepada Nabi SAW, ya. Kemudian beliau bertanya, apakah jenazah ini memiliki hutang? Kemudian para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Nabi pun mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain, ya. Kemudian Nabi kembali bertanya, apakah dia memiliki hutang? Kemudian para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah, ya. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, solatilah teman kalian, ya, solatilah teman kalian. Ya, kalau kita lihat di sini bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, solatlah atau solatilah teman kalian, ya, yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya solat jenazah ini hukumnya fardu kifayah, ya. Andaikan solat jenazah ini hukumnya fardu ain, maka tentu Nabi SAW juga, ya, ikut menyolati sahabat yang meninggal tersebut, ya. Dan juga hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya betapa kejamnya, ya, dosa seseorang yang meremehkan utang, ya, seseorang yang meremehkan utang. Bahkan Nabi SAW tidak mau untuk menyolati seseorang yang meninggal, akan tetapi dia masih mempunyai utang kepada orang lain, ya. Jadi ini juga peringatan bagi kita sekalian agar tidak memudah-mudahkan dalam berutang, ya. Kalau memang kita sekalian tidak butuh, maka kita sekalian tidak diperbolehkan untuk berutang, ya. Mungkin kecuali kita dalam keadaan terdesak, ya, atau keadaan terpaksa, maka mungkin diperbolehkan untuk kita sekalian berutang. Akan tetapi disertai dengan niat juga, ya, disertai dengan niat untuk melunasinya,
Ya, karena sebagian orang juga mau berutang akan tetapi mereka tidak mau untuk melunasinya, ya, padahal mereka mempunyai uang untuk mengembalikan utangnya tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan, ya, itu tadi kita sebutkan dalil yang datang dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang wajibnya salat jenazah. Dan sekarang masuk pada keutamaan, ya, tentunya ada keutamaan yang didapatkan ketika seseorang melaksanakan salat jenazah, ya, sebagaimana hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, ya, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Ya. Qila wa mal qiratan? Qala mislul jabalain azimain. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah, ya, sampai ia disolatkan, maka baginya satu kirot, ya. Dan juga barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dia dimakamkan, ya, maka baginya adalah 2 kirot. Kemudian ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 kirot wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, 2 kirot itu semisal atau sama dengan 2 gunung yang besar. Kemudian, ya, di dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda bahwasanya tidaklah seseorang muslim meninggal dunia lantas ia disolatkan, yaitu salat jenazah, oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperkenankan syafaat, ya, atau doa mereka untuknya. Dan juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma min mayyitin yusalli alaihi ummah minal muslimina yablughuna mi'ata kulluhum, ya, yashfa'una lahum illa syufi'u fi. Ya, tidaklah seorang main disolatkan dengan solat jenazah oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, ya, lalu semuanya memberikan syafaat atau memberikan doa kebaikan untuknya, maka syafaat atau doa mereka pasti akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada tata cara, ya, tata cara melaksanakan salat jenazah, ya, dan ini juga bisa mengoreksi bagi kita sekalian yang mungkin sudah mengetahui tata caranya ataupun memastikan kembali apakah sholat jenazah yang selama ini kita lakukan ini sudah benar atau salah. Taib. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya sholat jenazah ini, ya, walaupun dia hukumnya fardu kifayah, ya, atau hukumnya wajib, akan tetapi sholat jenazah ini dia tidak dimulai dengan azan dan juga tidak dimulai dengan iqamah, ya, tidak dimulai dengan azan dan juga tidak dimulai dengan iqamah. Dan juga sholat jenazah ini di mana sholat ini tidak terdapat ruku dan juga tidak ada sujud di dalamnya, ya, tidak ada ruku dan juga sujud di dalam sholat jenazah. Adapun, ya, rukun-rukun sholat jenazah ini disebutkan ada 7, ya, ada 7. Yang pertama adalah berdiri, ya, yang pertama adalah berdiri, ya, kalau tidak mampu berdiri maka duduk. Kemudian yang selanjutnya 4 kali takbir, ya, 4 kali takbir. Kemudian setelah 4 kali takbir yaitu membaca Al-Fatihah, ya, kemudian yang selanjutnya bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang selanjutnya mendoakan mayit, kemudian salam, dan juga yang selanjutnya yang terakhir adalah tertib, ya. Jadi semua rukun-rukun ini harus diurutkan sesuai dengan urutannya, tidak boleh ditukar-tukar antara satu sama yang lain. Adapun tata caranya, ya, secara rinci dalam melaksanakan sholat jenazah, yang pertama adalah tentu saja niat, ya, tentu saja niat, sebagaimana hadis yang sudah masyhur di kalangan kita sekalian, innamal a'malu binniyat, bahwasanya semua perbuatan itu tergantung daripada niat-niatnya. Kemudian setelah berniat untuk melaksanakan sholat jenazah, maka dilakukanlah takbiratul ihram atau takbir yang pertama dengan cara mengangkat kedua tangan
sejajar dengan pundak ataupun sejajar dengan telinga. Ya, sebagaimana juga kita sudah bahas pada pertemuan yang sangat lalu, tata cara mengangkat kedua tangan. Ya, ada yang mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak dan juga ada yang mengangkat kedua tangan secara sejajar dengan telinga. Kemudian mendekap ya atau sedekap ya, mendekapkan tangan sebagaimana orang sholat biasanya. Ya, akan tetapi di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, walaupun para ulama sudah bersepakat bahwasanya takbir yang pertama di dalam melaksanakan sholat jenazah adalah disunnahkan untuk mengangkat tangan ya, disunnahkan untuk mengangkat tangan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apakah di takbir yang kedua, di takbir yang ketiga dan juga di takbir yang keempat apakah disunnahkan untuk mengangkat tangan pula ataupun tidak. Ya, jadi di sini terdapat dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama datang daripada jumhur ulama atau mayoritas para ulama bahwasanya mengangkat kedua tangan di setiap kali takbir itu adalah hukumnya sunnah. Ya, jumhur ulama mengatakan mengangkat kedua tangan di setiap takbir, entah itu takbir yang pertama, takbir yang kedua dan juga takbir yang seterusnya, maka hukumnya sunnah. Adapun pendapat yang selanjutnya, pendapat yang datang daripada madhab Hanafiyah, bahwasanya beliau mengatakan mengangkat tangan cukup dilakukan pada takbir yang pertama saja. Jadi takbir yang kedua, takbir yang ketiga dan juga takbir yang selanjutnya, ya, takbir keempat, maka tidak perlu lagi mengangkat kedua tangan. Dan ini pendapat yang datang daripada madhab Hanafiyah. Ya, akan tetapi pendapat yang kuat, ya, wallahu taala alam, adalah pendapat yang datang daripada jumhur ulama, ya, bahwasanya mengangkat kedua tangan itu disunnahkan atau disyariatkan pada setiap kali takbir. Kemudian ya, setelah mengangkat kedua tangan kemudian bersedekap ya, dan juga di sini disebutkan tidak membaca doa istiftah, ya, tidak membaca doa istiftah, akan tetapi langsung berta'awud, ya, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Dan di sini terdapat lagi ya perbedaan pendapat ya mengenai tentang membaca doa istiftah, ya. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan dan ini dikatakan oleh para jumhur ulama atau mayoritas para ulama, sedangkan pendapat yang kedua ya mengatakan bahwasanya membaca doa istiftah dalam sholat jenazah adalah hukumnya disyariatkan, dan ini pendapat yang datang dari Hanafiyah pula, ya, dan yang datang daripada pendapat Hanafiyah, ya. Akan tetapi pendapat yang paling kuat juga adalah pendapat yang pertama, bahwasanya membaca doa istiftah di dalam sholat jenazah itu tidak disyariatkan. Taib, kemudian setelah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dilanjutkan dengan membaca basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah membaca basmalah, ya, selanjutnya adalah membaca surah Al-Fatihah, ya, membaca surah Al-Fatihah, ya. Dan lagi-lagi kita dapatkan di sini perbedaan pendapat ulama lagi, ya, perselisihan para ulama, ya, terkait membaca surah Al-Fatihah di dalam melaksanakan solat jenazah, ya. Ada yang mengatakan di sini terdapat 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya membaca surah Al-Fatihah di dalam solat jenazah ini tidak disyariatkan sama sekali, ya, tidak disyariatkan sama sekali, dan ini adalah pendapat daripada Abu Hanifah, ya, pendapat daripada Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Malik, ya. Sedangkan pendapat yang selanjutnya, ya, bahwasanya membaca surah Al-Fatihah di dalam solat jenazah hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib, dan ini adalah pendapat yang datang daripada ulama Syafi'iyah dan juga pendapat yang datang dari ulama Hanafilah. Adapun pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, bahwasanya membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat jenazah adalah hukumnya sunnah, ya, adalah hukumnya sunnah, ya. Jadi kita sekalian ketika melaksanakan sholat jenazah dan tidak membaca surah Al-Fatihah akan tetapi diganti dengan berdoa, ya, maka itu diperbolehkan, dan ini adalah pendapat yang paling benar menurut para ulama. Kemudian juga, ya, setelah membaca surah Al-Fatihah, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan boleh untuk membaca surah-surah pendek ataupun ayat-ayat setelah membaca surah Al-Fatihah,
ya. Dan ini juga terdapat lagi perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan disyariatkan, dan ada juga yang mengatakan tidak disyariatkan, ya. Jumhur ulama mengatakan tidak disyariatkan untuk membaca surah-surah pendek atau ayat-ayat yang lain setelah membaca surah Al-Fatihah, ya, karena mereka berpendapat bahwasanya dalil yang mensyariatkan untuk membaca surah-surah setelah membaca surah Al-Fatihah, maka dalil tersebut adalah dalil yang lemah. Taib, kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah maka dilanjutkan dengan melakukan takbir yang kedua, ya, melakukan takbir yang kedua. Dan di sini juga terdapat perbedaan pendapat, ya, ketika perpindahan antara takbir satu ke takbir yang lainnya. Ada yang mengatakan menurunkan tangan terlebih dahulu kemudian baru bertakbir, ada yang mengatakan juga langsung bertakbir, ya, dari bersedekap kemudian langsung bertakbir, ya. Kan tetapi kami lebih condong bahwasanya ketika perpindahan takbir antara takbir yang satu dan takbir yang lainnya, maka tangan tidak usah diturunkan, maka langsung melaksanakan takbir atau mengangkat kedua tangan. Kemudian melakukan takbir yang kedua, ya. Di takbir yang kedua ini di mana di dalamnya kita disyariatkan untuk membaca solawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana solawat yang kita baca pada tasyahud, ya, sebagaimana yang kita baca di dalam tasyahud, ya. Kemarin juga kita sebutkan berbagai riwayat, ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan yang lain seterusnya. Kemudian juga yang biasa kita sebutkan, ya, tergantung dengan yang kita hafal dalam solat kita sekalian. Kemudian setelah kita melaksanakan takbir yang kedua, yaitu di mana di dalamnya terdapat solat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang selanjutnya itu melakukan takbir yang ketiga, ya, melakukan takbir yang ketiga, yaitu mendoakan si mayit, ya, mendoakan si mayit dengan doa-doa yang tentunya terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, sebagaimana yang biasa kita dapatkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal barad, dan yang lain seterusnya, ya. Dan itu jika jenazahnya laki-laki, ya. Berbeda dengan kalau jenazahnya perempuan, maka domir atau kata gantinya diganti dengan yang awalannya hu, Allahumma ighfir lahu, maka diganti menjadi ha, Allahumma ighfir laha, ya. Menjadi kalau jika jenazahnya atau mayitnya perempuan, maka dia diganti menjadi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, ya, wa akrim nuzulaha, dan juga yang lain seterusnya, ya. Maka mengikuti kondisi, ya. Kalau sumpama juga mungkin mayitnya ada 2 orang, ya, maka diganti domirnya lagi atau kata gantinya menjadi huma, ya, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihuma wa'fu anhuma, ya, dan lain seterusnya. Kemudian jika mayitnya banyak, ya, lebih dari 3, maka diganti jadi hum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum, dan yang lain seterusnya. Kemudian, ya, jika kita sekalian mungkin tidak menghafalnya karena doa tersebut juga lumayan panjang, ya, maka bagi kita sekalian boleh, ya, boleh untuk berdoa menggunakan doa kita masing-masing, ya, tergantung dengan kebutuhan si mayit, tergantung dengan kebaikan atau doa-doa kebaikan kita yang kita kirimkan kepada si mayit, ya. Boleh dengan menggunakan bahasa Arab ataupun menggunakan bahasa yang kita mengerti, ya, terutama dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya setelah takbir yang ketiga, di mana takbir ketiga tadi berisikan dengan doa-doa kepada sang mayit atau jenazah, kemudian lanjut kepada takbir yang keempat, ya, lanjut kepada takbir yang keempat, ya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya banyak hadis, ya, banyak hadis-hadis dan juga asar-asar daripada sahabat yang sahih bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat jenazah, ya, lebih daripada 4 takbir, ya, lebih daripada 4 kali takbir. Jadi jika kita sekalian mendapatkan seseorang melaksanakan sholat jenazah, kemudian kita dapatkan mereka sholat jenazah takbirnya lebih daripada 4 kali,
ya, maka itu tidak asing bagi kita sekalian, karena itu sudah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi pernah melaksanakan salat jenazah dengan 5 kali takbir, ya, pernah juga Nabi melakukan dengan 7 kali takbir, ya, bahkan Nabi pernah melaksanakan salat jenazah dengan 9 kali takbir. Taib, kita kembali lagi di takbir yang keempat atau takbir yang terakhir, ya. Di sini sebutkan yang kita lakukan pada takbir yang keempat yaitu berhenti sejenak, ya, berhenti sejenak. Walaupun dia di sini terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya berhenti sejenak, ada juga yang mengatakan berdoa, ya. Ada yang mengatakan berdoa baik untuk si mayit ataupun berdoa secara umum, ya, berdoa secara umum, ya, karena mereka menganggap bahwasanya salat ini adalah ibadah, ya, jadi tidak ada boleh, ya, jadi tidak ada boleh kekosongan yang berada di dalam ibadah, terutama lagi salat, ya. Kemudian, ya, setelah berhenti sejenak atau berdoa, kemudian salam, ya, kemudian salam ke arah kanan dengan cuma 1 kali, ya, salam ke arah kanan dengan 1 kali. Walaupun ada perbedaan pendapat, ya, ada yang mengatakan 2 salam, yaitu ke kanan dan juga ke kiri, akan tetapi mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya yang lebih rajih dalam melaksanakan sholat jenazah adalah cuma 1 kali salam saja, ya, cuma 1 kali salam, yaitu salam ke kanan. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tata cara melaksanakan sholat jenazah, ya. Jadi yang biasa kita dapatkan sholat jenazah itu ketika selesai melaksanakan sholat mereka berdoa, ya, padahal ini adalah hal yang keliru, ya. Doa itu ditempatkan pada takbir yang ketiga dan juga takbir yang keempat, ya. Akan tetapi biasa kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat, mereka selesai melaksanakan sholat jenazah, di akhir sholat mereka berdoa lagi, ya. Jadi kayak apa namanya, kayak mubazir istilahnya, takbir yang keempat dan juga takbir yang ketiga tadi, padahal takbir yang ketiga dan takbir yang keempat isinya adalah doa-doa untuk mayit. Jadi di sini disebutkan bahwasanya setelah melaksanakan sholat jenazah maka tidak ada doa yang khusus dibacakan kepada sang mayit. Taib, kemudian kita lanjut pada permasalahan-permasalahan yang ada pada sholat jenazah, ya. Di sini disebutkan apakah ada doa, ya, setelah takbir yang keempat, yaitu sebelum salam, ya. Yang sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan berhenti sejenak, ada juga yang mengatakan, ya, dianjurkan untuk berdoa, ya, dianjurkan untuk berdoa, ya. Tetapi di sini disebutkan pendapat yang lebih kuat adalah dianjurkan berdoa pada takbir yang keempat, ya, dianjurkan berdoa pada takbir yang keempat, yaitu sebelum salam. Adapun, ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak ada doa setelah takbir yang keempat, dan ini adalah pendapat daripada Imam Hanafi dan juga Imam Ahmad. Adapun madhab Syafi'i dan juga madhab Maliki, maka, ya, dianjurkan untuk berdoa ketika setelah takbir yang keempat. Taib, kemudian yang selanjutnya, ya, yaitu adalah posisi imam, ya, posisi imam dalam melakukan sholat jenazah, ya, posisi imam dalam melakukan sholat jenazah, ya. Di sini disebutkan bahwasanya posisi imam jika melakukan sholat jenazah, jika jenazahnya itu adalah perempuan, maka posisi imam itu berada di tengah badannya daripada jenazah tersebut, ya, berada di tengah badan daripada jenazah tersebut. Dan ini tidak ada perselisihan, ya, artinya para ulama sudah sepakat, ya, bahwasanya imam berada di tengah jenazah ketika jenazahnya itu adalah seorang perempuan atau seorang wanita, ya, sebagaimana di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, ya, shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alam ro'ati matat fi nifasiha, ya, faqama 'alaiha wasataha, ya, aku mensolati wanita yang meninggal saat nifasnya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu beliau berdiri di tengahnya, ya. Dan kenapa imam ketika melaksanakan sholat jenazah dan jenazahnya perempuan harus berada di tengah, ya, untuk menutupi bentuk tubuh wanita tersebut, ya, untuk menutupi bentuk tubuh wanita tersebut dari pandangan para jamaah yang
lainnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya Abul Hasan Al-Adawi, ya, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan li anna yastaruha anin nas, ya, bahwasanya karena sesungguhnya ia menghalangi jenazah wanita tersebut daripada pandangan manusia. Taib, kemudian adapun jenazahnya, kalau jenazahnya laki-laki, ya, maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya imam berdiri di posisi sejajar dengan kepala lelaki tersebut, ya, sejajar dengan kepala lelaki tersebut, ya, walaupun di sini juga terdapat perbedaan pada pendapat, ya, ada 3 pendapat, ya, yang mengatakan tentang posisi imam, ya. Yang pertama yaitu bahwasanya posisi imam ini berada di dada, ya, berada sejajar dengan dada, baik jenazahnya itu laki-laki maupun jenazahnya perempuan, ya. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Abu Hanifah, ya, pendapat daripada Imam Abu Hanifah, ya. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan posisi imam ketika melaksanakan sholat, ya, dia posisinya berada di tengah atau berada di dada, walaupun jenazahnya mau laki-laki ataupun mau perempuan. Kemudian pendapat yang kedua, ya, yang datang daripada Imam Malik, ya, mengatakan bahwasanya imam itu berada di posisi sejajar dengan kepala, walaupun jenazahnya itu laki-laki dan juga perempuan, ya. Imam Malik memukul rata semua, ya, maka imam berada di posisi kepala menurut pendapat daripada Imam Malik. Sedangkan pendapat yang terakhir, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, ya, yang datang daripada pendapat dari madhab Syafi'iyah, yang mengatakan bahwasanya imam, ya, dia harus berada di posisi kepala jika jenazahnya laki-laki, ya, dan berada di posisi dada jika jenazahnya itu adalah seorang perempuan. Taib, kemudian yang selanjutnya masbuk di dalam sholat jenazah, ya, bagaimana ketika seseorang mereka ketika melaksanakan sholat jenazah dia masbuk di dalam sholatnya, ya. Di sini terdapat 2 pendapat, ya, dalam pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya setiap kali takbir atau setiap takbir di sholat jenazah sama halnya dengan setiap rokaat pada sholat-sholat yang lainnya, ya. Setiap kali takbir pada sholat jenazah maka sama halnya dengan setiap rokaat pada sholat-sholat yang lainnya, sebagaimana perkataan daripada ulama madhab Hanafi, anna kulla takbiratin fi sholah al jenazati qaimatun maqama rakaatin, ya, bahwasanya setiap takbir dalam sholat jenazah menduduki kedudukan seperti, ya, seperti setiap rakaat yang berada di sholat-sholat yang lainnya, ya. Jadi barang siapa yang dia melaksanakan sholat jenazah kemudian dia masbuk, mungkin ketinggalan 2 takbir, ya, maka dia harus mengganti takbir tersebut dengan 2 kali juga. Tapi kemudian pendapat yang lain, pendapat daripada ulama yang lain mengatakan bahwasanya, ya, hanya disunnahkan, ya, hanya disunnahkan untuk mengkodok atau mengganti takbir yang tertinggal. Akan tetapi jika dia tidak mau menggantinya atau tidak mau mengkodoknya maka tidak menjadi masalah, ya. Jadi ketika seumpama ada seseorang melaksanakan sholat jenazah kemudian dia hanya mendapatkan takbir yang ketiga, ya, berarti otomatis dia cuma melakukan takbir sebanyak 2 kali kemudian dia salam bersama imam, ya, maka pendapat ulama ini adalah tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Jadi lebih baiknya, ya, karena di sini disebutkan disunnahkan, lebih baiknya takbirnya itu diqodok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih banyak pembahasan atau permasalahan yang lain, ya. Kemudian ada juga jika bagaimana jenazahnya tidak diketahui apakah jenazahnya itu laki-laki atau perempuan, ya, atau jumlah jenazahnya entah mungkin jenazahnya cuma 1, ya, atau 2 atau bahkan banyak, ya, sebagaimana yang kita dapatkan di masjid-masjid atau di Masjidil Haram, kemudian juga di Masjid Nabawi, ya, di mana di sana ketika orang disolatkan kita tidak tahu berapa jumlah jenazah mereka, apakah jenazahnya itu laki-laki atau perempuan, ya, maka doa yang kita panjatkan itu bisa diganti dengan Allahumma ighfir lahu, bisa dipakai dengan Allahumma ighfir laha, ya. Jadi kedua-duanya bisa, ya. Kalau lahu, ya, domir huwa, ya, maka dia kembali ke mayit, ya, maka dia kembali ke mayit. Sedangkan Allahumma ighfir laha berarti dia hiya, maka dia kembali ke jenazah, janazata au jinazatu, ya. Maka
tidak menjadi masalah. Mau Allahumma gfir lahu dan juga Allahumma gfir laha. Ya, dan kata mayit dan juga kata al-jinazah, ya. Dan ini adalah makna secara umum, ya. Baik itu jenazahnya mau tunggal, jenazahnya mau 2 orang atau jamak, dan juga baik itu jenazahnya laki-laki maupun perempuan, maka tidak menjadi masalah. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Syukran ala husni istimaikum. Semoga bisa dipahami dan juga minta maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.